Teman-teman sekalian, Islam datang yang merupakan syariat dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan agama itu cuma satu. Dari semua nabi-nabi, agamanya satu, Islam. Jadi apa yang kita anut ini bukan agama baru, tapi turun temurun dari para nabi-nabi dan rasul, dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang baik diperintahkan dan dijanjikan padanya janji-janji positif. Bahasa agama kita pahala. Dan pada saat pelakunya meninggal dunia akan masuk ke tempat abadi, nikmat selamanya, tempat yang tidak akan pernah mata pernah lihat di dunia. Apapun yang didengar di sana tidak pernah telinga dengar sebelumnya di dunia, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia apapun yang akan dijanjikan di surga kelak. Dan juga syariat Allah SWT melarang semua yang buruk. Apapun sifatnya buruk, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan ancaman-ancaman. Sehingga orang-orang atau manusia berhati-hati dan meninggalkannya. Kalau tetap ada pelakunya dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka dia akan masuk ke dalam api neraka, tempat penyiksaan yang sangat luar biasa, tidak bisa dibayangkan karena tidak ada kematian lagi di sana. Cukuplah sabda Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat di neraka adalah Abu Talib. Abu Talib paman beliau sendiri, meninggal dalam keadaan kufur. Ia akan diberikan 2 buah sendal dari api neraka yang begitu tersentuh telapak kakinya akan membuat otaknya mendidih. Hukuman bagi orang yang melanggar. Semua apa yang Allah perintahkan yang baik, teman-teman sekalian, memang dasarnya baik di mata manusia. Kasus misalnya kejujuran, ya, kemudian keramah tamaan, tawadhu, merendah diri, membantu orang lain, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, berbuat baik dengan tetangga, bersangka baik sesama manusia. Semuanya kalau kita rincikan akan sangat banyak sekali. Dasarnya apa yang diperintahkan oleh Allah disukai oleh masyarakat, oleh manusia suka. Dan apapun yang dilarang, seperti bohong, dusta, ya, kemudian zalim, mengambil hak orang lain, memfitnah, memukul, masuk dalamnya sombong, menganggap remeh orang lain, semuanya itu dibenci. Secara fitrah alami manusia membencinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain menurunkan syariatnya yang mulia yang dimasukkan di dalam istilah agama Islam, itu sangat sempurna, dan memang Allah hubungkan dengan kecintaannya kepada yang patuh dan juga kebenciannya kepada orang yang durhaka, serta dijadikan dalam kehidupan realita kita sehari-hari, disukai orang yang patuh dan dibenci orang yang durhaka. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dan jauhkan diri Anda dari ini, adalah sombong, congkak. Umumnya kata ulama, kalau mau dibandingkan, sombong itu masuknya ke dalam global sifat. Bisa semua perilaku yang menganggap remeh orang lain atau merasa lebih dari orang lain namanya sombong. Tapi kalau kita membahas bangga diri, karena dalam definisi atau dalam terjemahan kitab Kabair ini, kalau ada yang pegang bukunya, ditulis di sini sombong, bangga diri. Bangga diri masuk kepada sub, ya, salah satu cabang daripada kesombongan tadi. Misal bangga diri dengan pakaian, berbangga diri dengan bicara, karena dia pintar berbicara, kata-kata yang dia keluarkan, bangga diri dengan penampilan, dengan kendaraan. Sub daripada kesombongan. Kalau sombong masuk global. Angkuh lebih cenderung berhubungan dengan masalah harta. Kalau seseorang memiliki kelebihan harta, maka yang lebih banyak cenderung kepada angkuhnya. Angkuh itu sebagian ulama memberikan definisi adalah mengangkat dagu melebihi batasnya karena menganggap remeh orang. Ini saya rincikan definisi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ini, supaya kita tahu sebenarnya perbedaan dasarnya apa saja sih. Kemudian ujub. Ujub itu suka membangga-banggakan amal. Saya udah 10 kali haji. Saya udah 10 tahun ikut taklim.
Saya udah 10 tahun pakai jilbab. Saya, semuanya saya. Itu ujub namanya. Masuk dalam sub bahasan sombong. Dan juga congkak. Congkak lebih cenderung kepada gerakan-gerakan tubuh yang sifatnya ya, menunjukkan kelebihan pada orang lain. Ini sifat definisi saja ya. Seperti orang kalau jalannya sengaja membunyikan sepatunya misalnya, karena ingin menunjukkan kepada orang, gitu kan? Itu congkak. Lebih masuk kepada istilah congkak kalau bahasa kita. Saya coba ya rincikan satu persatu dari definisi ini, walaupun sebenarnya semua masuk dalam istilah sombong. Kalau kita sudah tahu teman-teman sekalian dari sekian banyak definisi ini, sombong dari sisi tutur kata, dari sisi tatapan mata, dari sisi pakaian, dari sisi kendaraan, dari sisi cacat jalan, semuanya itu masuk dalam hal dosa besar, berarti tidak ada celah ya, antum untuk berbuat itu. Enggak ada celah sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan orang yang sombong. Dan kira-kira teman-teman sekalian, apa yang antum dapat dengan kesombongan? Kira-kira kalau kita jalan dengan membunyikan sepatu kita agar menunjukkan kepada orang, misal kebetulan dia pakai sepatu laras, sepatu tentara misalnya, dia bukan tentara. Kalau orang mungkin kesehariannya pakai itu, mungkin tidak terlalu berpengaruh pada jiwanya. Tapi mungkin ada seseorang di antara kita sengaja pakai sepatu laras yang dia anggap itu adalah profesi orang lain dan itu berhubungan dengan keperkasaan misalnya, membuat akhirnya dia mengubah cara jalannya, sengaja membunyi-bunyikan sepatunya. Pertanyaannya, dapat apa dia? Apa yang dia dapatkan? Orang akan takut dengan dia? Belum tentu. Kalau memang dia ingin supaya orang lain takut, dan kalaupun orang takut, untuk apa? Bangga ke seseorang kalau orang lain takut pada dia? Apa yang mau dibanggain teman-teman sekalian? Atau orang anggap remeh kita gara-gara justru kita sombong? Untuk apa teman-teman sekalian? Apa yang kita dapat? Bukankah lebih baik kalau kita ramah dengan orang lain, lawannya kita datangkan, ramah dengan orang sehingga orang suka bergaul dengan kita? Salim, salah satu ya, anak Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Salim ini memiliki tubuh yang sangat kekar sampai dikatakan dia menciplak tubuh kakeknya Umar bin Khattab. Waktu dia lagi haji pakai baju ihram, kelihatan tubuhnya sangat kekar sampai digambarkan lengannya berbentuk seperti batu, dadahnya berbentuk seperti batu yang keras, perutnya itu seperti batu-batu yang keras. Tapi kalau Salim rahimahullah ngomong, suaranya lembut sekali. Lembut sekali. Sampai dia pernah duduk di Arafah sambil membungkukkan punggungnya supaya tidak terlalu kelihatan ketinggian tubuhnya. Karena dia seperti kakeknya. Umar bin Khattab dikatakan cirinya kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah. Saking tingginya. Begitu pula dengan Salim rahimahullah. Ditanya oleh seseorang, datang kepada dia mengatakan, wahai Salim, apa yang kamu makan sampai membuat postur tubuhmu sekekar ini? Dia mengatakan, aku memakan labu yang dibuatkan menjadi sayur dan aku makannya dengan roti gandum. Hanya itu, kata orang itu, hanya itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang aku lakukan. Dia merendah rahimahullah dan menyebutkan makanan yang umumnya dia makan. Ada mungkin makanan-makanan yang lain yang mewah tapi dia tidak sebutkan. Sengaja dia tidak sebutkan agar jangan sampai membuka pintu ya, merasa lebih daripada orang lain. Kalau orang bertanya kepada anda, apa yang biasa kita makan? Apa yang biasa anda makan? Kalau umumnya kita makan misalnya nasi sama tempe, nasi sama tempe. Mungkin kita pernah makan nasi atau makanan yang mewah. Tidak perlu kita pilih, sortir di file pikiran kita, mana makanan yang paling mewah lalu kita sebutkan. Sehingga tersirat sedikit sifat sombong. Untuk apa nih? Enggak ada manfaatnya, gitu kan? Maka makin kita merendah teman-teman sekalian, maka makin baik. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan pesan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendatangkan lawannya sombong. Sombong dimurkahi, lawannya adalah tawadhu, merendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, terkenal orangnya lembut sekali, lembut. Kalau ngobrol orang suka berteman sama dia karena santunnya, lembutnya, sampai orang berpikir Abdullah bin Mubarak ini adalah orang rumahan karena lembutnya.
Satu waktu di kancah peperangan teman-teman, di kancah jihad, pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Rum, dan ini di kancah peperangan lagi saatnya menunjukkan keberanian. Dan memang di pasukan non muslim ini, pasukan Rum ini keluar satu orang yang badannya sangat kekar dan cuma bola matanya yang kelihatan karena semuanya besi dari kepalanya sampai kakinya. Lalu dia memainkan pedang, yang pedang tersebut ya, itu dikatakan dalam gambaran riwayat, kalau diangkat oleh orang biasa dari pasukan muslimin butuh 2 orang. Besar sekali, kekar, membawa pedang ini. Lalu kemudian dia mulai menghantamkan pedang tersebut karena kuatnya dan tebalnya besinya, itu ke batu, dan batu itu bisa pecah 2, batu yang sangat besar di kancah peperangan. Kemudian teriak menantang kaum muslimin. Waktu itu dikatakan tidak ada satupun muslim yang berani maju. Melihat keadaan ini, mereka takut melihat keadaan ini. Keluar dari belakang pasukan teman-teman sekalian seseorang yang postur tubuhnya tidak terlalu besar, sederhana, menggunakan imamahnya ditutup semuanya sampai masuk alisnya, tinggal bola matanya saja. Keluar dengan naik kuda sederhana, menjawab tantangan orang itu dari belakang pasukan, bukan di depan pasukan, dari belakang. Dia jalan, orang-orang semua hening melihat kejadian tersebut. Ini siapa muslim ini? Berani benar maju. Di depan pasukan muslim ini ada pasukan-pasukan, biasanya kalau di pasukan perang zaman dulu itu di bagian depan ditaruh orang-orang yang memang ini tim khusus untuk mendobrak musuh, memang berani mati udah. Ini dari belakang pasukan berarti yang biasa maju ke depan. Melawan orang tersebut dengan pedangnya yang sangat sederhana, dengan gerakan-gerakan tertentu, akhirnya dengan hikmah Allah SWT menang. Kalah nih orang kafir yang besar nih. Sampai dia berhasil memenggal kepala orang tersebut yang besar ini, lalu dia mengambil kepalanya dan dia membawa ke tengah-tengah kaum muslimin. Dengan pelannya kudanya jalan kembali ke belakang pasukan. Orang semua bersorak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertakbir, memberikan semangat kaum muslimin karena jumlahnya lebih sedikit pasukannya dibandingkan pasukan kafir. Ada satu orang yang menceritakan riwayat ini kepada kita. Dia bilang, saya penasaran, ingin tahu siapa muslim ini. Lalu saya ikutin dari belakang, terus sampai ke belakang pasukan. Dia sengaja ke belakang sekali, dan ada celah beberapa pohon-pohon kurma. Orang itu ke belakang pohon kurma itu, sengaja supaya nggak ketahuan gitu. Dia selip ke belakang, dia menyelipkan dirinya ke belakang. Lalu orang ini mengatakan, saya berputar dari sisi yang lain pohon kurma tersebut. Lalu kemudian sengaja saya tidak minta dia membuka cadarnya, saya menarik langsung ya apa yang menutup wajahnya. Ternyata waktu ditarik dia adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tadi ini ulama tabi'in yang masyhur, yang dikenal seperti anak rumahan gitu kan. Yang selama dia bergaul dengan kaum muslimin sangat santun, lembut, tapi luar biasa di kancah peperangan, mengalahkan musuh yang tidak ada satupun orang muslim berani melawannya gitu. Ini kerendahan diri teman-teman sekalian. Untuk apa kita pamer kekuatan kita, untuk apa kita pamer kelebihan kita, keterampilan, hanya untuk pujian orang? Kalaupun kita dipuji, apa yang kita dapatkan? Bertambahkah kemahiran kita dengan dipuji? Enggak, sama sekali. Bahkan kalau pujian itu berlebihan, bisa membuat kita jadi grogi dan hilang keterampilan itu. Bukankah kalau kita mau membuat orang takut, pertanyaannya, apa manfaatnya kita buat orang takut? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Malah Nabi SAW dengan kekekaran tubuhnya, dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi, beliau selalu merendah. Hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan, saya pimpinan anak Adam, semua manusia, termasuk Nabi Adam, manusia pertama, dan semua nabi-nabi yang datang, saya pemimpin anak Adam hari kiamat. Lalu Nabi sebutkan apa? Ana sayyidu waladu Adam yaumal qiyamah, diikutkan perkataan beliau, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu. Cuma karena Allah suruh saya sampaikan, jadi saya sampaikan gitu. Sayalah orang yang pertama dibukakan kuburan pada hari kiamat, kata Nabi SAW, dan tidak ada fakhr, nggak ada kesombongan dalam perkataan itu. Ini hanya karena Allah suruh, jadi saya ungkapin untuk memberikan pelajaran kepada umatnya beliau SAW. Kalau semestinya kita faham kedudukan setinggi apapun, tetap kita disuruh merendah. Kemudian beliau mengatakan, dan saya juga yang akan pertama meminta syafaat pada hari kiamat dan diterima syafaatnya, dan tidak ada fakhr, nggak ada kesombongan dalam kata-kata ini, terpaksa saya ucapin. Lalu beliau mengatakan, dan bendera hamd, bendera puji-pujian kepada Allah, artinya siapapun yang mengucapkan puji-pujian tersebut akan diterima apapun yang dia minta kepada Allah SWT di tanganku pada hari kiamat, dan tidak ada kesombongan dengan perkataan itu.
Nabi SAW teman-teman sekalian melatih para sahabatnya untuk menjauhi sifat sombong. Di antaranya, kadang-kadang kalau beliau habis sholat, beliau duduk dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya membuat lingkaran. Lalu sering kali Nabi SAW dihidangkan susu kambing yang baru diperah, susu domba. Tradisi beliau SAW adalah beliau duduk, minum, ada satu orang sahabat yang menuangkan, beliau minum, bekas minumnya, gelasnya, diberikan kepada sahabat di sebelah kanannya. Sahabat meminum bekas mulutnya Nabi SAW. Lalu pindah lagi ke sahabat sebelah, meminum bekas mulutnya sahabatnya. Begitu terus lingkaran sampai kembali lagi kepada Nabi SAW. Dan luar biasa kerendahan Nabi SAW. Setelah semua sahabatnya minum, terakhir beliau minta lagi diisi, lalu beliau minum bekas mulut sahabatnya. Bagaimana kerendahan yang Nabi SAW ajarkan, gitu kan? Di sini kita lihat pelajarannya teman-teman sekalian. Bukan kita bicara tentang perilaku berbagi susunya. Kita berbicara tentang bagaimana Nabi SAW menanamkan dalam diri beliau kerendahan itu. Karena Nabi SAW sendiri menitip pesan tadi. Allah berfirman, Allah SWT menitip pesan kepada Nabi Muhammad SAW, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah." Siapa yang merendah karena Allah, Allah justru angkat derajatnya. Beda antara merendah di dalam konteks yang dibolehkan dalam agama dengan menghinakan diri. Bedain. Menghinakan diri seperti misalnya ngoyo kepada orang, minta-minta, atau merendahkan diri ini mengalah untuk orang lain pada hal-hal yang dia semestinya lebih layak untuk melakukannya. Itu nggak boleh. Seperti misal gini, ada konteks dalam agama kita teman-teman sekalian, dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita. Ulama mengatakan sebuah kaidah penting, dalam ibadah seseorang harus mendahulukan dirinya. Misal, antum tidak boleh mengalah teman-teman sekalian kalau ibadah yang sedang kita ditawarkan ini sebenarnya kita juga perlu. Contoh kasus, saya pernah di dekat rumah, seringkali saya berusaha menjaga kalau azan sudah di masjid. Satu waktu saya telat, subhanallah, iqamah sholat. Saya baru masuk, iqamah sholat. Di depan masih ada di saf pertama 3 tempat kosong. Saya sedikit mempercepat langkah saya, bukan lari karena dilarang oleh Nabi SAW, tapi saya sedikit mempercepat saja langkah. Rupanya ada beberapa tetangga melihat saya agak cepat sedikit jalan, diberikan kesempatan, silakan Pak, saya maju. Pada saat saya masuk ke saf, yang mempersilahkan saya masuk ke saf pertama tadi, dia sholat di saf kedua. Pertanyaannya, apakah ini boleh dalam agama? Padahal niatnya baik loh ya, dia mau mengalah buat saya. Jawabannya tidak boleh teman-teman. Yang boleh adalah dia masuk dulu di saf pertama, kemudian dia lowongkan buat temannya, itu boleh. Nggak boleh dia mengalah kepada orang hal-hal yang dia butuhkan dalam hal ibadah, nggak boleh. Ini masuk dalam merendahkan diri, bukan pada tempat, nggak boleh merendahkan diri di sini. Misal contoh yang lain, antum ada uang buat umroh, berangkat umroh, sudah pergi umroh. Ada kesempatan ngumpul duit lagi, ternyata 6-7 bulan kemudian pengen umroh lagi. Ada saudara kita, adik atau kakak kita belum umroh. Lalu ada seseorang di antara kita mengatakan, saya sudah umroh 8 bulan yang lalu, biar dia buat saudara saya umroh sekarang. Benarkah perilaku ini? Niatnya baik loh ya. Ambil dari saya malam ini teman-teman sekalian, perilaku itu salah. Kenapa kok salah? Kan dia sudah umroh yang lalu, benar. Pertanyaannya, apakah umroh yang lalu sudah ada jaminan diterima? Hah? Apakah sudah cukup ibadah itu yang lalu? Bukankah setiap hari ada buku amal kita? Gak bisa. Kita umroh lagi. Kalau ada kelebihan rezeki, ajak dia bersama. Itu baru benar. Letakkan pada tempatnya nih. Ya kan? Harusnya begitu. Usahakan teman-teman kita selalu hadir di setiap kantong-kantong amal soleh. Dan jangan sia-siakan itu. Contoh kasus. Saya nggak tahu pernah saya sampaikan atau tidak ini, tapi saya terlintas sekarang, saya ingatkan kembali. Kalau teman-teman lagi naik mobil, si A sama si B naik mobil sama-sama. Subhanallah, waktu si A pemilik mobil dan si B duduk di sebelahnya, berhenti di lampu merah, ada orang fakir miskin ketuk jendela, minta bantuan. Pemilik mobil si A buka kaca mobil, dia keluarkan uang 10.000 rupiah. Kira-kira kalau antum di posisi si B, apa yang antum lakukan selama ini? Hah? Paling antum bilang, oh sudahlah, kau sudah bantu sudah. Iya enggak? Hah? Benar gak ini? Ini kalau saya punya cambuk, saya cambuk nih kan. Enggak ada yang nyaut. Umumnya orang gitu.
peluang emas di depan matanya untuk masuk surga dikasih orang lain. Apa yang harus dia lakukan? Dia ikut 10.000, ini 10.000 juga titip ya, saya ikutin. Atau dia jadi pemicu. Misal gini, fakir miskin tuh lewat, sebelum datang ke mobil, tuh orang miskin, kita bantu yuk, sama-sama. Kita dapat pahala amar ma'rufnya, dapat pahala sedekahnya. Ini enggak, ya sudah dikasih, sudahlah. Sama saja temannya masuk surga, dia enggak. Dicatat amal soleh buat temannya, dia tidak. Ini keliru ini. Kerjakan. Banyak orang begitu. Selalu bangga teman-teman saya penghafal Al-Quran. Itu teman-teman kamu. Gimana? Kan gitu. Itu teman-teman dicatat kok. Bangga dengan orang tuanya. Ayah saya kiai. Itu ayah kamu. Gimana caranya? Ibu saya itu setiap habis subuh baca Quran. Ya ibu kamu baca nggak? Gimana ini? Harusnya begitu. Makanya pepatah bahasa Arab yang bijak mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukanlah seorang laki-laki, seorang yang cerdas yang mengatakan dulu ayah saya begini dan begitu. Dia bangga dengan ayahnya. Ayah saya dulu selalu bawa umroh, ayah saya bawa haji, ayah saya bantu orang miskin, ayah saya membantu keluarga. Ayah kamu sudah aman. Aman tuh dicatat sama ada malaikat Allah titipin, sekretaris nggak dibayar, gratis. Catat semuanya, gitu kan? Kamunya buat apa? Lalu pepatah ini mengatakan walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Seseorang yang cerdas yang mengatakan ini saya. Dia berkata pada dirinya sendiri ini saya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu beribadah sudah apa? Contoh yang lain teman-teman. Anda lewat masjid, antum melihat masjid itu lagi taruh celengan, minta sumbangan. Kita udah sumbang kemarin 100.000. Kalau antum lewat, mampir lagi nggak kasih? Hah? Jujur aja, nggak apa-apa. Di majelis salim saatnya salah. Nanti diperbaikin. Biasa setan bisikin kita, kan sudah bantu kemarin. Benar, baik. Yang kemarin sudah dicatat, ada buku amalnya tanggal 17 kemarin sudah tanggal 18. Hah? Yang hari ini gimana? Mampir kasih lagi. Kan gitu. Seperti itulah. Jadi posisikan ya, beda orang merendah karena Allah Subhanahu wa taala dan beda orang yang menghinakan dirinya. Ini lain, tidak boleh kita menghinakan diri. Kasus misalnya contoh merendah dengan merendahkan diri, contoh yang lain. Ada hadis Nabi SAW begini, kalau kalian sedang jalan, ini kan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bertemu dengan orang kafir, maka jalanlah ya, dahulukanlah dirimu. Dahulukan diri di sini. Kita kalau jalan ketemu sama orang kafir, jangan kita yang merendah. Jalan biasa saja. Ada orang karena orang bule ini mengalah, merendah, kayak dia terhina. Kenapa akhi? Kenapa? Gara-gara dia bule? Apain? Banyak orang begitu tuh. Kalau orang non muslim dilihat punya kelebihan, mungkin pakai jas atau apalah, merendah, minggir. Ini bukan tawadhu yang dibolehkan, salah. Ini menghina diri, nggak boleh. Jalan, bahkan ada hadis yang luar biasa, tapi ini hadis sebenarnya tidak boleh ditaruh di tempat umum, bukan di pengajian umum gitu. Karena ini memang takutnya disalahfahami. Tapi saya sampaikan untuk difahamin hukumnya, karena saya akan jelaskan. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertemu dengan orang kafir di jalanan, maka sempitkanlah jalan untuknya. Bagaimana maksudnya itu? Sebentar, jangan salah faham makanya. Makanya saya bilang ini tidak dijelaskan di tempat umum, tapi karena saya akan paparkan, maka saya jelaskan teman-teman. Maksudnya adalah jangan kamu yang mengalah. Abu Dujana radhiyallahu anhu pada saat beliau di perang Badar mengambil pedang dari Nabi SAW, setelah begitu terima pedang dari Nabi SAW, pedang khusus, dan janjinya syaratnya dia harus memakai pedang itu sampai bengkok melawan musuh. Gitu kan? Kamu siap Abu Dujana? Saya siap ya Rasulullah. Ambil, dilawan musuh. Sebelum waktu begitu dia pegang pedang, pasukan lagi siap-siap mau saling nyerang, sengaja Abu Dujana maju ke depan musuh, bolak-balik di situ, gitu kan, membusungkan dadanya, mengeluarkan ada kain warna merah. Tadinya dia pakai imamah warna merah, warna hitam, diganti dengan warna merah. Warna merah simbol darah. Biasanya di kancah peperangan di zaman dulu, kalau pakai warna merah itu berarti siap mati gitu. Dipakai sama dia imam warna merah, kemudian dia memainkan keterampilan pedangnya di situ, nunjukkan keterampilannya. Lalu Nabi SAW lihat, kata Nabi SAW, perilaku Abu Dujana ini sangat dimurkai sama Allah. Allah murka nih, ini kesombongan. Kecuali di sini, kecuali di kancah peperangan nih, benar nih.
takut-takutin musuh bener, gitu kan. Makna juga tadi hadis yang sebelumnya, sempitkanlah jalan untuk orang-orang kafir, maksudnya di kancah peperangan, bukan di jalan umum. Tangkap ya, ingat pesan saya sudah jelas. Jangan antum pulang dari sini sempitin orang di lift nanti. Ini orang kafir siku aja. Bukan begitu maksudnya. Di kancah peperangan jangan tunjukkan kerendahan, tidak boleh. Bahkan boleh dusta. Berapa jumlah muslimin ditangkap kita? Berapa jumlahnya? 5.000, 50.000 pasukannya. Boleh bohong. Kalau di kancah peperangan, gitu kan? Sampai pada seperti jadi bedakan. Yang kita bahas teman-teman, lawan dari sombong adalah tawadhu. Ini merendah kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita. Kita tunjukkan kebaikan, santun, tutur kata yang baik, gitu kan? Tidak usah kasar-kasar, tidak usah teriak, tidak usah matanya melotot, yang baik saja, gitu kan? Kita dianjurkan untuk boleh tegas, tapi tidak boleh keras. Beda, ya. Tegas itu, saya nggak suka begini, saya maunya begini, nggak apa-apa. Saran saya seperti ini, itu tegas. Tapi kalau keras nggak boleh. Keras itu seperti sudah jelas mengancam dengan pukulan tangan lah, atau matanya melotot lah, atau menendang lah, kata-katanya yang keluar semuanya kebun binatang keluar. Ini nggak boleh. Baik, kita kembali teman-teman sekalian ke bahasan kita. Di antara contoh-contoh orang yang sombong adalah tadi saya kasih contoh jalannya dengan penampilan pakaian, gitu kan. Sampai sebagian ulama menggunakan pakaian kalau sudah tersirat pada diri mereka kesombongan, dibuka baju itu. Mereka nggak pakai, tunda sampai pada waktu dirinya dia sudah bisa merasa merendah, baru dia pakai sama dia, gitu kan. Jadi kita harus paham bahwasanya hati-hati dalam melangkah, contohnya dalam berkata, tutur kata, gitu kan. Contoh kadang-kadang kita lagi ngomong sama teman-teman, kemudian dia berbicara tentang kebetulan itu spesialis kita misalnya. Misal saya ketemu sama teman-teman semuanya dai ini. Syaitan akan menunggangi manusia dengan alur fikirnya. Sama dengan kalau antum lagi sholat, kalau yang paling berkecamuk sebelum sholat adalah lapar mau makan, maka yang didatangkan oleh syaitan macam-macam opsi makanan, menu makanan keluar lagi sholat, gitu kan. Kalau kita lagi transaksi jual beli terputus karena azan, kita pergi, itu kita datangin kalkulator di otak kita untuk ngitung keuntungan berapa banyak tuh. Nanti beli lagi di mana, terus gitu. Kunci hilang diingatkan kunci di mana, janjian dan seterusnya, macam-macam. Syaitan begitu. Kalau saya bertemu dengan teman-teman dai, maka syaitan bisa masuk ke dalam hati seseorang untuk menggunakan, menunggang itu. Misal, alhamdulillah saya kemarin hadir di pengajian, ada 3.000 orang yang hadir misal. Jumlahnya sekian di daerah ini misal. Mungkin pengucap pertama tidak niat apa-apa. Dia cuma maksudkan di sana tuh alhamdulillah, misal di daerah sebuah pelosok di kampung, di pelosok Jawa Tengah misalnya, saya hadir kemarin alhamdulillah, masya Allah sampai 3.000 orang yang hadir. Niatnya ingin menunjukkan kalau memang di kapasitas di wilayah itu sangat luar biasa kalau sudah 3.000 orang. Syaitan bisa menunggangi teman-teman yang lain, menunggangi kata-kata itu. Misal, oh saya juga pernah hadir, kalau saya sih setiap hari di Jakarta 3.000. Kata-kata ini tidak dibutuhkan, tidak ada urusannya, gitu kan? Nggak ada urusannya. Jadi cara untuk meredam poin-poin seperti ini untuk sombong di kata-kata misalnya, bicaralah sesuatu yang dibutuhkan teman-teman. Kalau dibutuhkan ada manfaatnya, bicara. Kalau enggak usah. Dengarin aja. Ya. Iyas, salah satu ulama tabi'in, Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas. Dia bilang, saya kalau berbicara, rata-rata argumen saya selalu bisa membuat orang lain yakin. Kecuali pada saat saya menghadapi seorang badui. Ada satu orang badui datang dalam majelisnya, dia lagi duduk. Semua orang bertanya, ya syekh ini, syekh tanya gini. Kecuali orang ini, duduk tenang, gak ngomong apa-apa. Sampai selesai pengajian kata Iyas, kamu hai fulan, balik orang itu. Iya. Kenapa dari tadi kamu diam, kamu gak ngomong? Dia bilang, Allah telah memberikan kepada saya 2 kuping dan 1 mulut, agar saya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Saya kalau mendengar, saya selamat. Saya tinggal sortir mana yang saya mau atau tidak. Tapi kapan saya ngomong, susah menarik kata-kata itu. Maka akan ada pertanggungjawabannya. Kata Iyas, seperti kata-kata ini menampar wajah saya.
Bagaimana orang yang cerdas dan dekat dengan Allah SWT tahu menempatkan diri. Bukan tidak boleh ngomong teman-teman sekalian, bukan tidak boleh bercanda, tapi hal yang bermanfaat. Tidak boleh kita membuat orang tertawa dengan berita dusta misalnya, gitu kan? Atau kita berbangga-bangga dengan hal-hal, apalagi berbangga dengan hal yang bukan hubungannya dengan dia gitu. Tetangga saya itu baru beli mobil loh. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ada yang lebih parah kadang-kadang, rusak sudah hatinya. Tetangga beli AC, dia yang kedinginan. Baru masuk ada bawa AC, AC itu. Masuk ke rumahnya, bu itu baru beli AC loh. Kenapa orang beli AC? Apa urusannya? Kita juga beli nih, nggak mau kalah. Beli juga AC, tantang-tantangan untuk apa nih? Apa yang didapat gitu? AC masih bagus di rumah, sudahlah, gitu kan? Mati nggak dibawa AC ke liang lahat gitu. Tapi contoh saja, banyaknya orang seperti itu teman-teman. Dalam Islam sangat dilarang sifat sombong. Maka berusahalah untuk mendatangkan temannya, partnernya, lawannya, rivalnya, yaitu merendah. Dan saya sudah jelaskan tadi yang dimaksud adalah tawadhu dan bukan menghinakan diri. Kita bacakan dalilnya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah surah Al-Mu'min ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Pada saat Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, sudah jelas depan mata Fir'aun dia salah, tetap ngotot, tanda kesombongan memang. Maka Musa alaihissalam berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Kata para ulama tafsir, maksudnya Musa alaihissalam adalah semua orang yang sombong hatinya akan kosong dari hari kiamat, tidak berpikir lagi hari kiamat. Dia dipegang oleh syaitan sehingga dia terus condong dengan urusan dunia saya dan lupa masalah akhirat. Allah tidak senang dengan orang sombong teman-teman sekalian. Pencipta langit dan bumi tidak senang dengan orang sombong. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Kalau pernah hadir waktu kita bahas masalah Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat Nabi, mereka tuh sampai punya banyak budak-budak. Kalau dia beli baju, dibeliin sama baju untuk budak-budaknya, nggak ada perbedaan. Maka kalau dia jalan sulit dibedakan yang mana Zubair, yang mana Talha, yang mana budak-budak mereka. Saking merendahnya. Bukan berarti kita harus pakai baju seragam selamanya, tapi yang dimaksud adalah bagaimana dia coba merendahkan diri. Kemudian dalam surah Al-Mu'min ayat 56 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ini diberikan contoh dari ayat ini seperti orang dalam majelis ilmu, dia sengaja mau tunjukkan kalau dia hebat, maka dia selalu bertanya, dia selalu menonjol. Bukan tidak boleh bertanya hal yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan hanya untuk menunjukkan kalau anda hebat, tidak ada gunanya sama sekali. Allah menjelaskan dalam ayat ini, dia tidak akan pernah dapatkan kebesaran yang dia inginkan. Yang ada orang cemooh, ini orang lagi gitu kan. Seringkali dibahasakan begitu mungkin karena tidak ada keikhlasan dalam bertanya. Kalau dia perlukan bertanya, pasti Allah SWT akan tunggangi tanda kutip ya. Untuk dia niatnya memang ikhlas, maka Allah tunggangi untuk menjadi kebutuhan bagi orang lain. Orang lain merasa oh ya perlu nih ditanya, bagus nih gitu. Seperti itulah. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas juga. Kemudian ada juga perawi-perawi yang lain seperti Nasai dan bisa dilihat kalau punya bukunya di footnote-nya. Kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafa Allah bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan segala kesombongannya dengan menggunakan kedua mantel barunya, bajunya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Ini tentu kalau kita baca letter-letter tidak faham maksudnya, tapi ulama hadis merincikan, mengatakan ada sebagian sahabat menukil bahwasanya ini terjadi pada Bani Israel. Dulu ada pernah orang sombong, kemudian dia jalan lalu Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya ditenggelamkan ke dalam bumi dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meronta-ronta, gitu kan, sampai terjadi hari kiamat baru dicabut ruhnya.
ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat di antara mereka yang mengatakan ini terjadi pada umat Muhammad SAW dan bisa terjadi pada siapapun yang seperti itu. Sengaja jalan dengan baju barunya menganggap remeh semuanya orang. Sengaja keluar dengan kendaraannya yang baru, lalu keluarnya niatnya bukan karena menikmati mobil baru, bukan. Untuk menunjukkan kalau dia hebat bisa membeli mobil sekian harganya. Untuk apa ini semua? Enggak perlu, nikmatin boleh. Tapi menjatuhkan orang lain ini tidak boleh sama sekali. Dan ini penyebabnya bisa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Allahu a'lam bagaimana prosesnya itu. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang sombong. Orang-orang yang sombong teman-teman sekalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan ya pada hari kiamat dalam kondisi sangat kecil seperti semut saja di tengah orang-orang manusia yang besar. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah, dan hadis ini ya dijadikan atau disebutkan hasan oleh beliau. Kata Nabi SAW, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzurri yata'humun nas. Orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi manusia kayak tidak lihat dia di mahsyar, diinjak-injak tapi tidak mati. Itu sebagai hukuman sebelum kiamat, sebelum masuk neraka. Ini di mahsyar seperti itu hukumannya. Sebagian ulama salaf berkata dosa paling pertama yang dimaksiati Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Sebagaimana kita tahu kisah tentang iblis, surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan dia tergolong orang-orang yang kafir. Maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna baginya. Ini perkataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Iblis beriman kepada Allah pada saat itu, tapi karena dia sombong terhadap perintah Allah, nggak mau. Jadi kalau misalnya antum lewat belum sholat, ada orang yang bilang, Pak nggak sholat ya? Oh iya, jazakallah khair, sudah diingatkan. Enggak usah bilang, saya juga tahu kok sholat. Untuk apa balas orang baik-baik, orang ingatin kok. Kenapa? Ada suami diingatin sama istrinya, Mas belum sholat ya? Oh iya, baik, terima kasih, jazakallah khair, sudah diingatkan. Kenapa sih? Memang kok kira saya nggak pernah sholat? Dan. Jadi untuk apa dibalas dengan kesombongan? Itu kurang lebih contoh-contohnya orang yang mengikuti iblis, gitu kan? Jadi kebaikan-kebaikan sebenarnya yang diingatkan ditunggangi dengan kesombongan. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, contoh tadi yang saya sebutkan itu, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Bir Wassilah, dan hadis ini disebutkan dengan sanad sahih. Ya. Kata Nabi SAW, al-kibru safahul haqqi wa ghamsun nas. Riwayat lain dikatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamsun nas. Ya. Sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Kayak tadi saya kasih contoh, diingatkan baik-baik, malah dia balas dengan emosi dan marah. Tidak usah. Teman-teman kantor ajak sholat, ya sudah, oh iya terima kasih, jazakallah khair. Tuh ada orang miskin, kamu nggak bantu ya? Oh iya, jazakallah khair, terima kasih. Gitu kan. Oh yang itu, saya sudah bantu dari kemarin. Apa-apa. Balas dengan kesombongan, untuk apa? Nggak usah gitu. Terima kasih pada orang. Surah Luqman ayat 18. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesombongan teman-teman sekalian sebagai pakaiannya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang satu-satunya yang berhak untuk sombong. Sifatnya Allah mutakabbir, al-mutakabbir. Itu artinya zat yang maha sombong. Wajar Allah SWT sebagai pencipta. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, al-'azamu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah baju kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kepada kita kalau kesombongan memang bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh makhluknya sombong karena mereka tidak berhak untuk sombong. Kemudian diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi hadis selanjutnya,
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir dan ada perawi-perawi yang lain. Nabi SAW bersabda, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha, faqalatil jannah ay rabbi, ma li yadkhuluni du'afa'un nufusi wa saqatuhum, wa qalatil nar ya rabbi, urithu bil jabbarina wal mutakabbirin. Surga dan neraka nanti, sebenarnya terjemahan situ bertengkar, lebih tepatnya bukan bertengkar ya. Surga dan neraka berbicara satu sama yang lain dan menghadap kepada Allah sambil berkata, surga berkata, ya rabbi, wahai penciptaku, apa gerangan, kenapa aku hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah? Maksudnya banyaknya orang-orang yang merendah dirinya, itu yang justru masuk ke dalam saya. Surga bertanya pada Allah. Dan neraka berkata, ya Rabbku, kenapa aku dikhususkan untuk orang-orang angku dan sombong? Apa sebabnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, mengatakan, tentu dalam buku yang kalau ada yang pegang bukunya nggak dijelaskan panjang lebar hadisnya, karena ditulis al-hadith, maksudnya masih bersambung. Sambungannya adalah Allah berfirman kepada surga berkata, kau adalah rahmatku yang aku karuniahi, ya aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu, dan hai neraka, kau adalah siksaanku yang aku siapkan untuk menyiksa orang-orang yang justru durhaka kepadaku. Sebentar, azannya sebentar dulu. Kemudian surah Al-Qasas ayat 83 diangkat oleh beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan surga itu hanya akan dihuni dan didapatkan oleh orang-orang yang justru tidak sombong. Kalau orang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi, maka tidak ada bagian bagi mereka di surga. Surah Al-Qasas 83 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibat. Sampai sini terus saksi bahasanya al-ayat. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Khusus surga bagi orang yang justru tidak menyombongkan diri. Surah Luqman ayat 18 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusaghir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksudnya kata beliau, janganlah kamu belokkan wajahmu dari orang lain karena sombong, angkuh dan congkak dengan menganggap remeh, melihat dari samping misalnya atau tidak melihat wajahnya. Nabi SAW punya ciri khas teman-teman sekalian, kalau berbicara dengan para sahabatnya menatap wajah, atau kalau beliau merasa beliau membutuhkan untuk merendahkan diri, maka Nabi SAW melihat ke arah lain dengan menundukkan pandangan beliau SAW. Sampai para sahabat kadang-kadang malu menatap wajah Nabi SAW karena perilaku ini. Seringkali Nabi SAW menatap wajah mereka kalau mendengarkan apa yang sedang disampaikan atau menyampaikan sesuatu, atau Nabi SAW menundukkan wajah beliau walaupun sama laki-laki, ini sesama jenis ya, sesama laki-laki mengarahkan pandangannya ke tempat lain ya, dengan menurunkan pandangan mata untuk menunjukkan bahwasanya dia peduli mendengar apa yang sedang disampaikan oleh sahabatnya. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang adanya kejadian seseorang di zaman Nabi SAW tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongannya. Jadi rupanya makan tangan kiri itu cirinya orang-orang yang sombong, gitu kan? Dianggap oh ini caranya orang kaya, maka saya harus ikut, misal, gitu kan? Kita tidak harus ikut ini tuh teman-teman sekalian. Seperti orang kalau makan potongan beef stick atau yang sejenis dengan itu, biasanya kita diberikan garpu sama pisau, gitu kan? Maka umumnya orang menggunakan garpu dengan tangan kiri, pisaunya di tangan kanan, dipotong daging tersebut lalu masuk di tangan kiri ke mulutnya. Ini dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ciri orang yang sombong adalah makan tangan kiri, walaupun antum mengatakan saya tidak sombong Ustaz, nggak bisa. Agama sudah mengatakan itu adalah bisa membawa kepada kesombongan. Terjadi di zaman Nabi SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, akala rajulun inda Nabi SAW bishimali faqala kul biyaminik, qala la astati, qala la istata'ta, ma mana'ahu illa al-kibir fama rafa'u ila fihi ba'd. Seorang laki-laki makan di sisi Nabi SAW dengan tangan kirinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang itu menjawab, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga kau tidak bisa selamanya. Maka dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Maka orang tersebut benar-benar tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya setelah hari itu. Di sini Nabi SAW bukan spontan mendoakan orang buruk, karena Nabi SAW dapat wahyu orang ini bisa makan dengan tangan kanan, tapi dia sengaja tidak mau karena merasa ini saya orang kaya, saya harusnya makan dengan tangan kiri. Waktu Nabi bilang makan tangan kanan, dia bilang saya nggak bisa. Nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa karena
Memang tangan kanannya sakit misalnya, enggak. Memang dia tidak mau karena dianggap saya enggak bisa mengubah pola ini. Maka Nabi SAW mendoakan, akhirnya terjadilah hal tersebut. Di sini tentu teman-teman sekalian pelajaran, kalau misalnya antum makan, khusus makan dan minum, walaupun kidal itu harus tangan kanan. Tidak boleh. Jadi kan? Kalau yang lain mungkin masih bisa, mungkin menulis kalau sudah terbiasa, tapi itu pun harus berusaha untuk bisa diubah. Ya, harus diubah. Karena kata Nabi, dikatakan dalam hadis Bukhari, kata Aisyah, karena Nabi SAW yuhibbut tayammun. Nabi SAW sangat gemar dengan menggunakan tangan kanannya. Baik, kita lihat di sini beberapa dalil, tinggal 3 dalil pendek saya bacakan. Hadis muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah kalian aku tunjukkan siapa penghuni neraka itu? Yaitu setiap orang yang congkak, keras hati dan suka menyombongkan diri. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat yang kedua sebelum terakhir, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, di putnot nomor 3 diteruskan, diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Ma min rajulin yakhtalu fi misyati wa yata'adham fi nafsi illa laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Tidak ada seorang laki-laki pun yang jalan angkuh dan bangga dengan dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah murka padanya. Dan hadis yang terakhir teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan mereka mensahihkannya. Dan penulis pun Imam Adz-Dzahabi mensahihkan ini. Kata Nabi SAW, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. 3 golongan yang paling pertama masuk dalam api neraka. Amirun musallid, seorang penguasa yang bengis lagi zalim, suka menindas dan mengambil hak-hak warga masyarakatnya. Wa ghaniyun la yu'addi zakah. Yang kedua, orang kaya yang tidak membayar zakat. Kaya, melimpah. Kenapa enggak keluarin 2,5%-nya? Dianggap itu hukuman yang berat di mata Allah SWT. Dan yang ketiga adalah wa fakirun fakhur, dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya ada pemicu, tapi itu haram, tetap tidak boleh. Tapi orang miskin terus sombong, apa pemicunya? Enggak ada pemicu. Sama dengan hadis lain, salah satu dari 3 orang yang Allah murkai adalah orang tua yang berzina. Untuk apa orang tua berzina? Orang anak muda saja masih haram, apalagi orang tua gitu kan. Jadi kalau ada pemicu, mungkin Allah Subhanahu wa taala tetap hukuman, tapi standar. Ada hukuman yang berat bagi orang yang di luar daripada batas. Tidak ada kebutuhan tapi dia lakukan. Sebagai penutup, Imam Adz-Dzahabi berkata, dan orang sombong yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya dan membangga-banggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. Orang yang seperti ini ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya, karena sungguhnya orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan menyebabkannya merendahkan diri, hatinya akan khusyuk dan jiwanya akan tenang. Lebih dari itu, ilmu itu menjadi pengamat bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah bosan untuk mencari akhirat tersebut. Bahkan dia akan terus mengevaluasinya setiap waktu dan mengontrolnya. Lalu apabila dia lalai darinya, maka dirinya akan berpaling dari jalan yang lurus dan menjerumuskannya. Sedang orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga demi mendapatkan kedudukan, meremehkan orang lain, membodohi dan merendahkan mereka, maka ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi atau biji atom dari kesombongan. Dan ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan penutupan bahasan kita tentang pentingnya tidak boleh sombong. Saya tutup teman-teman sekalian dengan perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengucapkan kata-kata, pada Imam Malik salah satu imam madhab yang terkenal. Beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu akhir hidup beliau sempat menulis buku namanya Muwatta. Kitab Muwatta salah satu dari 9 buku yang dipakai rujukan dalam ilmu hadis. Maka waktu beliau menulis, murid-muridnya datang mengatakan, wahai imam, orang-orang yang selevel anda di kalangan anda ulama ini juga sekarang berlumba-lumba menulis kitab Muwatta sebab mengetahui kalau anda menulis, dan mereka sengaja memilih nama yang sama. Maka kata Imam Malik kalimat yang sederhana sambil merendahkan suara beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, maka nalillahi fahuwa baq. Dengan suara yang sangat merendah beliau mengatakan kepada murid-muridnya, apapun yang dikerjakan karena Allah maka itu akan kekal. Subhanallah, sampai hari ini yang tertinggal dari sekian ratus muwatta yang ditulis pada saat itu hanya muwatta Imam Malik rahimahullah. Semua kesombongan akan hilang teman-teman sekalian dan akan mendatangkan kehinaan dan penyiksaan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.